Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 177. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 177. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam ini Andi menelepon Pak Andre. Andi menelpon Pak Andre untuk mencarikan pekerjaan untuk Alvin. Dan malam ini mereka masuk ke kamar masing-masing pukul 11 malam. Kini malam telah berganti pagi. Hari ini adalah hari Minggu. Hari ini Andi terbangun jam 9 pagi. Andi pagi ini terbangun karena handphonenya berdering. "Selamat pagi Pak," kata Pak Andre kepada Andi. Biasanya Pak Andre akan memanggil Andi dengan sebutan Tuan Muda. Namun Andi lebih menyukai dengan dipanggil Bapak. Sebutan Bapak adalah sebutan umum yang tidak menunjukkan superioritas. "Iya, selamat pagi Pak Andre," jawab Andi kepada orang yang meneleponnya. Rupanya Andi sudah sangat paham dengan suara Pak Andre. "Bagaimana Pak dengan permintaan saya yang semalam? Apakah Bapak bisa memberikan informasi kepada saya Pak? Kalau bisa kira-kira kapan ya Pak?" tanya Andi kepada Pak Andre. "Bisa Pak, dan ini saya mau melaporkan progresnya. Saya pagi ini sudah menghubungi beberapa pimpinan perusahaan. Mudah bagi mereka kalau hanya memasukkan satu orang staf." "Pak Andi maunya di daerah mana Pak?" tanya Pak Andre. "Kalau semisal perusahaan yang dekat dengan kantor pusat tapi bukan di kantor pusat, apa bisa ya Pak?" tanya Andi untuk memastikan kepada Pak Andre. "Bisa Pak, semua bisa diatur. Ini saya kasih alamatnya." Pak Andre kemudian menyebutkan nama perusahaan dan menyebutkan nama seseorang yang bisa dihubungi di perusahaan tersebut. "Baik Pak Andre, terima kasih atas informasi dan bantuan Bapak ya Pak. Oh ya Pak, tolong disampaikan pada orang yang mau didatangi kalau nama calon staf itu bernama Alvin. Tolong sampaikan ya Pak," kata Andi kepada Pak Andre. "Baik Pak, pasti saya akan segera sampaikan biar tidak miskomunikasi." "Baik Pak Andre, sekali lagi terima kasih atas bantuan Pak Andre. Selamat menikmati liburan Bapak ya Pak. Dan saya mohon maaf di hari libur masih ganggu Bapak," kata Andi kepada Pak Andre. "Iya Pak, tidak masalah Pak. Selamat liburan juga untuk Bapak," kata Pak Andre kemudian menutup teleponnya. Pagi ini hampir semua penghuni rumah Andi telah berkumpul di ruang tengah sambil menonton televisi. Dan ketika Andi telah sampai di ruang tamu, terlihat Irwan tersenyum. "Tumben amat kamu An, jam segini baru bangun." "Iya Wan, tahu nih, tumben enak banget aku tidurnya." "Oh ya, Alvin di mana Wan?" Andi saat itu bertanya kepada Irwan tentang keberadaan Alvin. "Belum keluar dari kamar An." "Ya udah, suruh kesini Wan. Aku ada perlu nih."
Oke biar aku panggilkan. Irwan kemudian melangkah pergi menuju ke kamar Alvin. Dan setelah mengetuk pintu beberapa kali Alvin terlihat membuka pintu. Bagaimana Vin, masalah kamu? Kata Irwan. Alhamdulillah mas, masalahku mulai sedikit berkurang. Ternyata ibuku tidak sampai harus dioperasi. Ibuku cuma harus menginap beberapa hari di rumah sakit dan setelah itu bisa rawat jalan. Cuma ya itu mas, aku jadi bingung. Bagaimana aku harus balikin utangku pada Mas Andi? Kata Alvin sambil tertunduk. Tenang Vin, aku tahu bagaimana Andi. Dia tidak memusingkan uang yang kamu pinjam itu. Oh ya Vin, aku diminta Andi memintaku ke ruang tengah. Sepertinya ada yang mau dibicarakan Andi. Ditunggu Vin. Iya mas. Ayo, kata Alvin sambil menutup pintu kamarnya. Kini Alvin yang sudah berada di ruang tengah kemudian duduk di kursi. Melihat Alvin yang telah ada di tengah-tengah mereka, Andi kemudian berkata, Vin, aku sudah punya info untuk pekerjaan yang kamu butuhkan. Tapi gini Vin, Mas Andi harap kamu jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan untuk saat ini. Ini ada lowongan staf di sebuah perusahaan. Besok kamu datangin orangnya dan mudah-mudahan kamu bisa langsung bekerja. Kata Andi sambil menyebutkan nama sebuah perusahaan. Andi juga menyebutkan alamat dan nama orang yang harus ditemui Alvin. Kamu besok pagi jam 9 pagi temui orang itu sambil membawa surat lamaran kerja Vin. Bisa Vin, kata Andi. Dan mendengar perkataan Andi tersebut kini Alvin menjadi begitu gembira. Hal itu karena Alvin sudah banyak mendengar informasi dari para penghuni rumah kos bahwa mereka bisa masuk bekerja sangat mudah atas bantuan Andi. Iya mas, bisa mas. Wah, mau ngomong apa lagi nih? Saya benar-benar berterima kasih sama Mas Andi. Mas Andi sudah banyak banget membantu saya. Tapi saya malah belum pernah membantu Mas Andi. Iya Vin, tenang Vin. Kalau kamu mau bantu Mas Andi, tolong kamu jika diterima kerja kamu kerja yang serius dan jangan bikin Mas Andi malu. Iyalah Mas. Lagian kan Alvin memang butuh banget pekerjaan. Tanpa Mas Andi suruh pun pasti Alvin akan bekerja sungguh-sungguh kok Mas. Kata Alvin. Vin, kalau kamu butuh apa-apa kamu bilang saja sama Mas Andi. Untuk pengobatan ibumu biar Mas Andi yang tanggung. Mendengar perkataan Andi itu Alvin kemudian berkata, Iya Mas, terima kasih banget. Itu uang yang semalam masih ada kelebihan kok Mas. Itu sudah cukup untuk pembayaran selama ibu dirawat seminggu kemarin. Dan mungkin sisanya bisa cukup sampai nanti ibu sembuh. Oh iya Vin, untuk kebutuhan adik-adikmu nanti kamu bilang sama Mas Andi berapa biar nanti aku transfer lagi Vin. Kasihan adik-adikmu Vin. Itu adik-adikmu siapa yang urus Vin? Tanya Andi kepada Alvin. Ada Mas yang urus pamanku di kampung. Keluargaku pada baik kok Mas. Cuma ya memang untuk urusan duit memang di kampung lebih sulit Mas. Iya Vin. Makanya ini aku mau bantu kamu Vin. Biar kamu nanti bisa fokus bekerja. Aku mau bantu adik-adikmu, aku mau bantu mamamu sampai kamu kerjanya betah dan bisa bantu orang tuamu Vin. Wah jangan Mas. Jangan begitu Mas. Mendengar perkataan Alvin tersebut kini beberapa orang penghuni rumah kos terlihat memandang Alvin.
Ada apa sih si Alvin ini? Ada orang seperti Andi yang pingin berbuat baik membantu kok malah dia bilang tidak mau. Alvin terlihat serba salah apalagi ketika terlihat olehnya kini teman-temannya memandang keraha dirinya. Maaf Mas Alvin, bukannya tidak mau Mas. Tapi Alvin masih bingung bagaimana caraku mengembalikan semua itu kepada Mas Andi. Apalagi kondisi Alvin kan saat ini juga begini Mas. Irwan kemudian berkata, kamu berarti belum mengenal Andi Vin. Kamu masih meragukan ketulusan Andi. Jangan berburuk sangka seperti itu sama seorang teman Vin. Tidak baik, kata Wawan yang membuat Alvin menjadi terdiam dan tidak bisa berbicara. Iya Mas, kalau begitu saya minta maaf, kata Alvin kemudian. Iya Vin, tidak apa-apa. Vin, ini aku sekarang mau minta tolong ke kamu sama Yogi. Tolong kamu beli makanan buat sarapan Vin. Beli saja Vin untuk sarapan buat kita semua, kata Andi sambil menyerahkan uang kepada Yogi. Akhirnya pagi ini Andi dan teman-temannya berkumpul di ruang tengah sampai pukul 11 siang. Siang itu Andi kemudian menghubungi salah seorang staf ahli yang ada di perusahaan miliknya. Siang ini segera menghubungi Pak Tio. Halo, selamat siang Pak Tio, kata Andi melalui handphone miliknya dan masih di ruang tengah. Halo Pak, ini Andi, kata Andi setelah handphonenya tersebut tersambung ke Pak Tio. Iya, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Andi? Tumben Bapak hari libur telepon saya Pak, kata Pak Tio. Oh iya Pak, saya ganggu Bapak ya? Tanya Andi kepada Pak Tio. Enggak Pak, ini kebetulan sedang duduk-duduk saja di rumah, kata Pak Tio. Pak Tio, itu urusan dengan Pak Charles bagaimana? Apakah sudah ada penawaran yang harga yang terbaru dari Pak Charles? Kata Andi kepada Pak Tio. Pak Tio kemudian sejenak berusaha mengingat-ingat topik pembicaraan Andi. Oh iya Pak, sudah. Kemarin Pak Charles sudah menurunkan harga sekitar 8% dari harga awal Pak, kata Pak Tio. Oh begitu ya Pak. Lalu ini sudah dibahas dengan tim yang lain apa belum Pak? Kata Andi untuk menanyakan tentang harga terbaru dari Pak Charles. Apa yang dibicarakan Andi ini adalah tentang niat Andi membeli perusahaan yang dimiliki Pak Charles. Dan Pak Tio kemudian menjelaskan kepada Andi kalau masalah ini sempat dibicarakan secara internal dan menurut mereka seharusnya Pak Charles masih menurunkan harga sekitar 3% lagi karena harga yang ditawarkan itu masih terbilang cukup mahal. Ya sudah Pak Tio hari ini telepon Pak Charles dan minta tolong turunkan harga 4% lagi dan bilang ini penawaran terakhir dari kita. Beberapa hari lalu saya bilang tidak menawar lagi, tapi tidak apalah kalau semisal dia menolak harga yang kita mau, maka besok pagi kita rapatkan lagi hal ini. Jelas ya, Pak Tio, kata Andi kepada Pak Tio. Baik Pak, kalau begitu saya akan laksanakan perintah Bapak, kata Pak Tio. Dan setelah menutup teleponnya Pak Tio kemudian menghubungi Pak Charles. Siang itu Pak Charles begitu bahagia mendapatkan telepon dari Pak Tio. Dan ketika Pak Tio berkata kalau bosnya yang bernama Pak Andi minta diturunkan harga beberapa persen, maka terucap dari kata-kata Pak Charles kalau dirinya bisa menurunkan 5% dari harga yang ditawarkan saat ini.
Rupanya Pak Charles sudah sangat terbebani dengan minus dari perusahaan itu yang dari bulan ke bulan nilainya semakin besar. Baik Pak, itu nilai penawaran yang memang mentoknya juga kami berani tawar kepada Bapak. Kalau begitu kapan kira-kira Pak Charles bisa menyiapkan semua dokumen Bapak? Kita bisa segera melakukan transaksi Pak. Untuk notaris kami sudah punya notarisnya. Dan seperti kesepakatan di awal, maka ini adalah akuisisi secara keseluruhan termasuk hak paten dan lain sebagainya ya Pak. Besok pagi draft perjanjian jual belinya akan saya kirim ke Bapak dan siangnya silahkan Bapak datang ke perusahaan kami untuk dilakukan pembayaran, kata Pak Tio. Baik Pak Tio, kalau begitu saya besok jam 11 siang akan datang ke perusahaan yang tempo hari Bapak berikan alamatnya kepada saya itu, kata Pak Charles. Baik Pak Charles, kalau begitu sampai bertemu besok siang ya Pak, kata Pak Tio. Dan tak lama kemudian Pak Tio menghubungi Andi tentang kesepakatannya tersebut. Dan kali ini Andi merasa telah sukses karena target penurunan 3% dari Pak Charles malah bisa mencapai nilai 5%. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 177. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.